Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Paksa ulang boleh? Ke atas, Pak. Waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertahanus 3 kali, umur 38, umur 39, umur 40. Umur 38 tak ada wahyu turun. Umur 39 tak ada Jibril datang. Umur 40 turunlah makhluk yang memeluk dia, hatta balaghanil juhdu, sampai aku merasa berat, sesak bernapas. Makhluk itu menyuruh aku membaca, Iqra. Aku jawab, ma ana biqari, aku tak pandai membaca. Akhirnya dia yang membacakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam. Setelah Nabi menerima wahyu itu, Nabi tetap di atas Jabal Nur atau turun ke bawah? Memang kalau sedang pakai masker nih payah menjawab memang. Setelah Nabi menerima wahyu itu, dia tetap berada di Jabal Nur atau turun ke bawah? Turun. Kenapa Nabi turun ke bawah? Karena Islam mengajarkan kita berjamaah. Jadi kalau ada orang sekarang pandai baca Quran, mengaku umat Nabi Muhammad SAW, tapi hidup sendirian berada di atas Jabal Nur, tak mau jumpa tetangga, tidak datang ke masjid, maka sesungguhnya dia bukan umat Nabi Muhammad SAW. Karena alaikum bisunnati, ikuti sunnahku. Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Apanya diikut? Semuanya. Di antara yang diikut adalah Nabi berjamaah. Makanya kita disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Walaupun sebetulnya kalau sudah disebut ahlus sunnah pasti berjamaah. Karena kata Nabi, alaikum bil jamaah, hendaklah kalian berjamaah. Iyyakum wal furqah, jangan kamu berpecah belah. Man syazza syazza finnar, siapa yang sendirian maka sendirian masuk neraka. Jadi jomblo-jomblo masuk neraka karena sendirian. Maka mesti berjamaah. Kenapa kita mesti berjamaah? Karena nabi-nabi yang hebat-hebat, Nabi Musa alaihissalam, dipukulkannya tongkatnya, famfajarat min husnata asyrata aina, memancar 12 mata air. Dipukulkannya tongkatnya, terbelah laut merah, qattaudil azim, seperti gunung yang tinggi kanan dan kiri, lewat Nabi Musa. Tapi doa Nabi Musa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli, berikanlah aku seorang penolong, Harun akhi. Harun. Nabi Musa tidak sendirian, Nabi berjamaah. Doa berjamaah lebih makbul. Qad ujibat da'watukuma,
doa kalian berdua dikabulkan Allah. Kuma, bukan qad ujibat da'watuka, enggak, qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan Allah. Yang berdoa Nabi Musa, yang mengaminkan Nabi Harun alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam, Nabi Isa yubri'ul akmaha wal abrasa, menyembuhkan orang buta, orang tuli, orang lumpuh biiznillah, wa yuhyil mauta, menghidupkan orang mati biiznillah. Tapi ketika dia menegakkan agama Allah tidak sendirian. Wa idz qala Isa ibn Maryam, ingatlah ketika Isa anak Maryam berkata lil hawariyin, kepada murid-muridnya Hawariyun, man ansari ilallah, siapa yang menolong aku menegakkan agama Allah? Qalal hawariyun, murid-muridnya berkata nahnu ansarullah, kami akan menolong agama Allah. Nabi Musa begitu hebatnya berjamaah, Nabi Isa begitu hebatnya berjamaah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah mau, innama amruhu idza arada syai'an yaqul lahu kun, tapi tidak dipakai, maka dia berjamaah. Ada yang tua bijaksana, Abu Bakar Siddiq. Ada yang muda gagah perkasa, Umar bin Khattab. Ada yang muda cerdas luar biasa, Ali bin Abi Thalib. Ada yang muda kaya raya, Utsman bin Affan. Ada perempuan berjihad luar biasa, Asma binti Abi Bakar, sampai naik ke atas. Posisikan dirimu. Aku tua Pak Ustaz, Abu Bakar. Aku muda cerdas, Ali. Aku muda bertenaga, Umar. Aku banyak duit, Utsman. Aku susah tapi rajin belajar, Abu Hurairah, Abu Darda. Aku tak mau mengajar, tak mau belajar melawan, Abu Lahab. Jadi kita ini tinggal memilih saja, mesti berjamaah. Makanya innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Allah suka menengok orang berjihad menolong agamanya berjamaah seperti dalam shaf barisan. Ka'annahum bunyanum marsus, seperti satu bangunan yang saling mengokohkan. Kubah sebagai tanda. Kubah apa itu? Kubah masjid di atas puncak bukit. Tak bisa kubah tegak berdiri kalau tak ada tiang, dan tiang tidak akan kokoh kalau tak ada pondasi, dan dia akan tumbang kalau tidak ada dinding. Saling menguatkan, saling membesarkan, saling menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan tolong menolong dalam buat dosa dan permusuhan. Alhamdulillah malam ini kita sedang berjamaah. Jadi siapa yang selama ini ragu-ragu berjamaah, maka sesungguhnya dengan kajian malam ini mudah-mudahan hilang keraguannya insyaallah. Adapun orang yang sudah berjamaah, maka semakin yakin dia dan istiqomah. Ini anak-anak muda banyak saya tengok hadir malam ini. Lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki, masjid ku lewati. Apa ini? Mesti berjamaah. Hayya 'alas salat. Di situ azan maghrib berkumandang, di situ pula lah dia di tanah lapang. Gol. Memangnya nanti kau mati buat bola. Oleh sebab itu yang sudah berjamaah. Tapi Abdul Somad ini kan menceramahi orang yang sudah berjamaah. Orang sudah datang ke masjid, sudah mandi, sudah lembut hatinya, sudah pakai topi putih, sudah pakai peci putih, datang ke masjid, sudah sholat, barulah datang Abdul Somad menceramahinya. Siapa yang menceramahi tukang-tukang yang belum sholat ke masjid, pukul lempung lempang pong tang tong tang? Siapa yang menceramahi orang di terminal tak tahu maghrib, zuhur, asar, isya? Siapa yang menceramahi orang di diskotik? Ada saudara-saudara kita yang diejek-ejek orang. Siapa itu?
Jamaah KUPJ. Apa tuh? Kelompok Ustadz Panjang Janggui. Siapa tuh? Jamaah kompor karena dia pergi membawa kompor. Siapa tuh? Jamaah tabligh karena dia menyampaikan. Tabligh artinya menyampaikan. Ini nama orang lain yang menyebut. Yang sebetulnya ini adalah jamaah sunnah karena dia mengajarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi